Serikat Pekerja Serikat Buruh Tingkat Perusahaan atau PUK se-Jakarta Timur. Ini adalah konsolidasi bagaimana memersatukan kekuatan se-Jakarta Timur untuk menuju aksi 10 Agustus tahun 2023 dengan dua tuntutan, cabut Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 dan Omnibus Law RUU Kesehatan yang sama-sama jahanam dan biadab. Teman-teman sudah bertekad bahwa akan mengerahkan sebanyak mungkin anggotanya untuk memenuhi Jakarta. Catat nih, untuk memenuhi Jakarta. Untuk itu, kepada seluruh kaum buruh di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, terutama yang kawasan-kawasan seperti Bekasi, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung Raya, tunggu konsolidasi berikutnya dan siapkan kekuatan kita untuk sama-sama bergerak pada tanggal 10 Agustus 2003 sebagai kekuatan rakyat yang akan menunjukkan kepada para penguasa yang dolim, kepada kaum oligarki, kepada rejim boneka kekuatan imperialis. Hidup rakyat! Oke, pemirsa Migran TV, bahwa hari ini kita sudah melakukan konsolidasi di tingkat Serikat Pekerja Serikat Buruh di tingkat perusahaan se-Jakarta Timur dengan harapan bahwa seluruh anggota yang tergabung dalam aliansi Serikat Buruh ini dapat memaksimalkan kekuatan anggotanya pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan cabut Undang-Undang Omnibus Law Nomor 6 tahun 2023 dan tolak RUU Kesehatan. Dan kita minta kepada Presiden Jokowi sebelum aksi itu terjadi, maka segera cabut dan penuhi tuntutan kita agar situasi bangsa ini tetap dalam kondisi yang kondusif. Jadi hari ini buruh benar-benar sudah sangat menjerit dengan aturan-aturan sontoloyo itu, maka kami dengan terpaksa menurunkan kembali secara maksimal kekuatan kaum buruh Indonesia dengan tuntutan cabut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 dan menolak RUU Omnibus Law Kesehatan yang menyengsarakan rakyat. Demikian, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang melawan, yang tidak melawan temannya oligarki. Jadi hari ini kita mengadakan konsolidasi dan sosialisasi kepada seluruh jajaran pengurus di wilayah Jakarta Timur, dari DPD, DPC sampai ke PUK, sampai ke yang di pabrik-pabrik, untuk mempersiapkan aksi tanggal 10 Agustus 2023 dengan agenda tuntutan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6. Itu kurang lebih. Karena itu konsolidasi ini kita lanjutkan di beberapa tempat kepada teman-teman buruh yang tidak ikut pun berorganisasi di buruh. Kami harap bisa tanggal 2 Agustus ikut meramaikan, ikut turun ke jalan untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena ini sudah jelas dengan kami hak buruh, dibuat melanggar Undang-Undang Dasar, dan juga isinya sangat merugikan kaum pekerja. Itu contoh yang paling gampang secara filosofi adalah keberlangsungan pendapatan itu akan hilang dan tidak ada gantinya, karena yang namanya kontrak outsourcing stop sudah nggak ada pesangon. Kalaupun yang ngomong ada pesangon, itu kalau masa karyawan tetap, tapi kan sekarang boleh kontrak terus-terusan, kira-kira gitu. Jadi udah nggak ada lagi lah. Kalau mereka bilang masih ada PHK, karyawan tetap. Tapi karyawan tetap dalam 2-3 tahun kemungkinan akan hilang. Karena itulah kami akan berjuang habis-habisan, all out, tanggal 10 Agustus 2023 untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Hidup buruh! Kawan-kawan, hari ini kita konsolidasi gerakan buruh secara masif untuk wilayah Jakarta Timur. Dan kita akan datang ke tempat-tempat lain di berbagai daerah, mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan daerah-daerah sekitar penyangga ibu kota. Dan kita akan total untuk melawan cabut Omnibus Law.
Dan kami juga mengundang seluruh kepada komponen bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita wujudkan people power. Kita tunjukkan kedaulatan sejati ada di tangan rakyat. Maka dari itu, sudahi ketakutanmu itu, sudahi menitipkan nasib kepada orang lain. Saatnya lah kita jemput perubahan secara bersama-sama dan kita desak Jokowi cabut Undang-Undang Omnibus Law, atau kita paksa Jokowi yang kita cabut dari presiden. Ingat, Jokowi sudah mengatakan yang bisa mengganti presiden hanyalah rakyat. Dan 10 Agustus akan menjadi ajang kekuatan rakyat. Kita akan tunjukkan perlawanan rakyat sejati. Salam dariku, Niko Silalai. People power. Ada kata-kata, there is no sacrifices is wasted. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Jadi jangan dikira demo-demo teman-teman PUK maupun berbagai federasi buruh, GSPI dan sebagainya, PPMI tidak membuahkan hasil. Contoh nyata misalnya kemarin tentang upah yang sebelumnya menggunakan Undang-Undang Omnibus Law PP 36 itu akhirnya di-drop, tidak menggunakan PP 36 dan Menteri terpaksa mengeluarkan diskresi kebijakan yang gunakan Permenaker 18 2022 kemarin, dan itu jelas dalam sebuah forum pimpinan Serikat Buruh dan Kementerian Tenaga Kerja dia sebut bahwa kebijakan ini lahir karena ya kalian bergerak semua. Jadi kita bukan sama sekali pernah berhasil, kita banyak hasilnya. Tepuk tangan untuk perjuangan kita. Permen itu peraturan menteri, ya mungkin 5.000, 10.000 orang cukup. Tapi karena ini undang-undang, ya kan, yang ngawalnya banyak, ada 540 anggota DPR, ada presiden dengan menteri-menteri yang mengawal undang-undang Omnibus Law, maka yang datang harus 1 juta. Kita tunjukkan keseriusan kita tentang ketidaksukaan terhadap undang-undang ini yang membuat kita menderita dan membuat bangsa ini menderita. Kalau uang yang beredar di masyarakat karena dikurangi dari pesangon maupun dari gaji-gaji itu berkurang, maka daya beli rakyat secara umum itu rendah. Maka UMKM yang berjualan warung-warung dan sebagainya juga akan sedikit omsetnya. Akhirnya apa? Kemiskinan secara masif akan terjadi. Jadi perjuangan kita bukan hanya kalau Anda punya uang, Anda nggak mungkin disimpan di Singapura kok, seperti koruptor itu atau oligarki itu. Anda punya gaji 7 juta, 10 juta, ya di Indonesia taruhnya. Ya belanja orang yang ada di Indonesia. Gak mungkin Anda simpan uang itu di Singapura, di Inggris, di Cayman Island, gak mungkin. Tapi kalau koruptor dan oligarki, dia simpan uangnya bukan di tanah air. Jadi pasti kalau kalian punya uang, kalian hidup sejahtera, akan berdampak kepada puluhan juta, bahkan ratusan juta rakyat yang lain, akhirnya meningkatkan kesejahteraan bangsa kita. Jadi kesejahteraan buruh adalah instrumen untuk membangun kesejahteraan bangsa. Karena itu buruh harus berada di depan. Pemerintah atau DPR sekarang ini kalau bikin peraturan itu kayak copet. Dia sembunyi-sembunyi, ya kan? Nah begitu ketahuan itu kayak rampok. Kita yang digebuk, kita yang dibunuh, kasarnya begitu. Kalau kita maling masuk ke rumah kita kan mengendap-endap kan? Dia nyuri masuk ke kamar kita, dia ambil barang kita. Kalau nggak ketahuan ya aman, barangnya hilang. Tapi begitu ketahuan kita yang bisa dibunuh kan? Nah, kira-kira sekarang begitu. Selamat berjuang, saya bersama saudara-saudara semua, dan insya Allah ini bagian daripada kalau kita punya keyakinan beragama yang baik, bagian dari amal ibadah kita dalam mensejahterakan kaum dusta, amin, kaum lemah dan rakyat Indonesia yang tersingkir selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru.